Saudara-saudari yang terkasih, suatu pesta dapat diperlama, dapat ditambah harinya. Namun hal ini tidak berlaku dengan pengalaman batin manusia, misalnya kegembiraan. Kegembiraan yang kita alami, yang kita damba, tentu ada batasnya. Petrus ingin melestarikan kebahagiaan bersama Tuhan di atas gunung. Maka ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudara-saudari yang terkasih, itulah suasana batin Petrus. Kiranya apa yang dirasakan oleh Petrus mewakili perasaan kita yang ingin terus-menerus dalam suasana sukacita. Kita tidak ingin lepas suasana damai ketika kita misalnya sedang kyusuk berdoa, sedang rekoleksi, atau sedang retret. Kita juga ingin menikmati hangatnya persaudaraan, kekeluargaan bersama dengan orang-orang yang tercinta. Saudara-saudari yang terkasih, Musa dan Elia, mereka berdua adalah nabi besar dalam perjanjian lama dan memiliki hubungan spesial dengan Yesus. Musa pernah bernubuat bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti dia. Nubuat itu menjadi kenyataan pada diri Yesus yang dibangkitkan oleh Bapaknya. Seperti Musa, Yesus berjumpa dengan Allah di atas gunung. Wajahnya menjadi bercahaya dan suara dari awan menegaskan bahwa Dia adalah yang harus didengarkan. Sementara itu, Nabi Elia adalah nabi yang telah naik ke surga. Ia dinantikan kembali menjelang hari kedatangan Tuhan. Dalam diri Yohanes Pembaptis, ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Petrus berbicara, dari dalam awan terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Allah membenarkan bahwa Yesus itu anak Allah yang mulia, namun serentak adalah hamba Tuhan yang menanggung penderitaan dan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Pada waktu itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes diberi pesan agar mendengarkan ajaran Yesus dan bukan mendengarkan keinginan dirinya sendiri. Misalnya keinginan untuk merasakan kemuliaan bersama Yesus tanpa berbuat apa-apa. Ajaran Yesus yang harus didengarkan adalah tentang kerajaan Allah dan tentang kehendak Allah. Selain itu, para murid juga diminta untuk mendengarkan berita dari Yesus tentang rencana kepergiannya ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan, wafat, dan dibangkitkan Allah. Dengan demikian kita menjadi tahu bahwa peristiwa penampakan Tuhan yang mulia itu terjadi dalam rangka Yesus akan
menyongsong sengsara, wafat, dan pada akhirnya akan dimuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pesan yang disampaikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes kiranya menjadi pesan bagi umat beriman, terutama bagi kita semua yang sedang memasuki masa puasa, masa Prapaskah. Saat ini kita dituntun oleh Yesus di bidang pelayanan kita masing-masing. Dalam pelayanan itu tentu saja ada susah payah, mungkin juga ada derita. Kita diminta untuk menjalaninya dengan setia, dengan tulus ikhlas, dan tidak menghindarinya sama sekali. Saudara-saudari yang terkasih, seorang teman bercerita begini. Pada suatu kali ada seorang guru agama. Ia tidak kerasan berada di tempat dan daerah di mana ia memberikan pelayanan. Maka ia berniat untuk meninggalkan tugas pelayanan maupun daerah di situ. Ia melihat gejala bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya sudah tidak peduli dengan imannya. Maka ia pergi ke sebuah tempat yang sunyi di sebuah gunung untuk bersamadi dan minta petunjuk Tuhan. Di tengah jalan ia berjumpa dengan seseorang yang bergegas turun. Orang ini bertanya kepadanya tentang jalan, tentang rute, tentang arah kota yang akan ditujunya. Di puncak gunung ia bertemu dengan seseorang yang sedang bersamadi. Ia mengenalkan diri dan dengan begitu terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Orang yang bertapa ini kemudian menyampaikan pertanyaan. Apakah saudara tadi bertemu dengan seseorang ketika berada di tengah jalan? Dan ia menjawab, ya betul, agaknya orang tadi yang saya temui, dia itu kurang waras. Ia bergegas menuju ke kota yang baru saja saya tinggalkan. Padahal di kota itu penduduknya berdosa. Lalu apa yang akan dia lakukan di sana? Apakah dia juga akan menjadi ikut-ikutan berdosa? Maka orang yang bertapa itu menyampaikan jawaban, saudaraku, kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan di tempat di mana kita berkarya, apapun situasi dan keadaannya. Tuhan bersama kita dan bersama dengan umatnya. Lalu orang yang bertapa tadi berjalan meninggalkan dirinya, dan ia berusaha untuk mencarinya, mengejarnya turun, tetapi tidak menemukannya sama sekali. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali kita menjumpai situasi dan orang-orang yang bertentangan dengan iman kita di sekitar di mana kita berada. Maka kita menjadi prihatin, kita dapat kesal, kita pada akhirnya bisa saja menjadi putus asa dan bahkan menderita. Hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa kesulitan dan derita sebagai akibat menjadi pengikut Kristus itu tidak dapat dihindari. Dengan ikut mengalami derita Kristus, kita akan mengalami kemuliaan Yesus. Kita tidak dapat mengalami kemuliaan bersama Yesus tanpa menderita bersama Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus menyertai kita sehingga kita disanggupkan untuk menjadi tabah menanggung kesukaran untuk mencapai kebahagiaan bersama Allah di surga. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.